saya Kristo. Kristo senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yes, pray. Dear Jesus, thank you for a nice day. Today, we want to start a Sunday school to learn new things about Jesus. Please bless the word. Please bless us to understand. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Thank you Kalista. Karena ini masih pagi, Kalista mau ajak teman-teman di rumah untuk bermain kuis bersama ya. Kira-kira topik kuis apa ya? Yuk dengarkan baik-baik ya dari permainan ini. Kristo akan menyebutkan pertanyaan dan Kristo akan memberikan waktu 3 detik untuk menjawab ya. Teman-teman, siap semua? Jika sudah siap, katakan, aku siap. Mari kita mulai teman-teman. Pertanyaan ke-1. Nama anak Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel. Benar atau salah? Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman harus membuat tanda hati di atas kepala ya, seperti ini. Pertanyaan kedua. Tuhan Yesus lahir di rumah sakit. Benar atau salah? Jika teman-teman menjawab salah, maka teman-teman harus membuat tanda silang menggunakan tangan kalian ya, seperti ini. Pertanyaan ketiga. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Benar atau salah? Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman harus mengatakan amin sebanyak 5 kali ya, seperti ini. Amin, 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 amin. Pertanyaan keempat. Ular adalah salah satu binatang yang dikutuk oleh Tuhan. Benar atau salah? Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman harus membuat lingkaran di atas kepala teman-teman seperti ini. Pertanyaan kelima. Nama anak Ishak adalah Esau dan Yakub. Benar atau salah? Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman harus melompat di tempat sampai 3 kali ya. Seperti ini. Thank you teman-teman sudah bermain bersama Kristo. Di sini kita bermain kuis untuk mengingat firman Tuhan yang sudah pernah dibawakan oleh laksyu-laksyu kita. Sekarang kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini ya, yang akan dipimpin oleh teman-teman Kristo. Selamat beribadah teman-teman semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, semua hal yang kita lakukan dalam aktivitas hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan tidak boleh bersungut-sungut dalam menjalani hidup kita hari demi hari. Karena kita tahu Tuhan akan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Yuk, dengan bangkit berdiri kita mau bersama-sama menyanyikan lagu pujian Thankful. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be faithful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I
Iya, benar banget nih teman-teman. Tuhan selalu bersama kita saat senang maupun sedih. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut akan hari esok, karena Tuhan akan selalu menuntun langkah kita. Yuk, masih bangkit berdiri, kita mau nyanyikan I've got that joy, joy. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Yuk teman-teman, tetap bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Wah, ternyata Tuhan itu baik. Burung pipit dan bunga bakung saja dipelihara, apalagi kita semua. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, silakan duduk teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. See you next week. Halo adik-adik semua. Yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Udah siap?
Ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kami senang Tuhan karena kami boleh sama-sama bangun pagi. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan siapkanlah hati setiap kami agar firman Tuhan yang diberitakan boleh kami sama-sama lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, siapa yang udah sarapan? Sarapan udah semua? Wah, ada yang belum. Waduh, sarapan dulu harusnya nih, baru bangun kayaknya ya. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, hari ini Lausahana mau ajak kalian bantu satu temennya Lausahana. Ya, bantu satu temennya Lausahana. Kalian mau ya? Mau nggak? Mau. Bantuin temennya Lausahana. Emang ngapain Lause? Nih ya. Jadi hari ini temennya Lausahana ini nih ya, dia itu dibebasin sama mamahnya untuk memilih makanan apa aja yang dia mau ya. Jadi dia dibebasin sama mamahnya, hari ini kamu boleh pilih makanan apa aja yang kamu mau. Tapi dengan satu syarat ya. Apa syaratnya? Aduh, ini ada syaratnya ya. Syaratnya itu adalah si Peter ini, namanya Peter ya. Si Peter ini boleh pilih apapun yang nanti ada di pilihannya, tapi harus pilih makanannya tuh yang sehat ya. Jadi dikasih pilihan banyak, beberapa. Tapi dari pilihan-pilihan itu kamu harus ambil pilihan makanan yang sehat ya. Nah, kita bantuin Peter untuk pilih makanan apa aja sih seharian ini yang dia akan makan. Oke? Mau bantu ya? Nah, yuk kita bantu Peter pilih makanan yang sehat, tapi juga enak buat dia ya. Nah, coba nih. Sarapan ya, sarapan. Ada telur sama pisang, ada sereal sama coklat ya. Cupcake ya, waduh, kayaknya enak ya. Pilih yang mana adik-adik semua? Telur dan pisang, sereal, atau coklat cupcake? Oh, ada yang pilih telur sama pisang. Ada juga yang pilih sereal ya. Wah, seneng makan sereal nih berarti ya. Lausahana juga dulu seneng kalau sarapannya makan sereal. Ada yang pilih ini, coklat cupcake. Ada? Wah, ini nih. Coklat cupcake enak ya. Tapi sehat nggak adik-adik? Buat sarapan loh. Pagi-pagi loh baru bangun ya. Terus baru langsung makannya coklat cupcake. Sehat nggak? Enggak. Jadi yang ini boleh. Asal coklat cupcake nggak boleh. Ya, pagi-pagi masa langsung makan ini ya, itu gulanya banyak banget, manis banget ya. Oke, jadi tadi ada yang pilih pisang sama telur, ada yang pilih sereal, nggak apa-apa, itu masih sehat ya. Mungkin Peter bakal pilih apa ya? Sereal kali ya. Oke, sereal ya. Nah, kalau ini lunch ya, makan siang nih, ada pilihannya bento, ayam nasi dan brokoli ya ini ya, sama junk food. Aduh, nggak mau sebut merek ya, tapi ini Lausahana juga pengen rasanya ya. Aduh, ini enak tuh, ada pizza, ada ayam ya, ayam goreng pakai tepung gitu ya, terus kentang goreng. Aduh, pengen ya. Adik-adik mau pilih yang mana? Bento ya kayak gini ya, makan siang gitu ya, makan siang Jepang gitu ya. Terus nasi sama ayam sama brokoli atau junk food. Wah, ada juga yang pilih bento, ada juga yang pilih ayam nasi. Ada juga nih yang pilih junk food ya. Waduh, namanya aja udah junk food ya, udah nggak sehat itu makanannya ya. Jadi boleh kalian pilih yang ini bento, nasi, asal jangan yang junk food ya.
Nah, Peter mau pilih yang mana? Peter terserah Peter ya. Peter mau pilih bento atau ayam nasi, yang penting jangan junk food ya. Kayaknya Peter mau pilihnya bento gitu ya. Nah, sekarang cemilan ya. Cemilan juga ada 3 pilihan Lausahana kasih ya. Ada buah pisang, ada buah apel, ada juga cake. Waduh, cemilannya menarik semua nih. Ini kesukaannya siapa nih? Cake-nya nih. Aduh, warna-warni lagi. Aduh, menarik banget ya. Pewarna semua itu ya. Ayo, adakah yang pilih cake? Ada. Kan cemilan Lausahana nggak apa-apa dong. Tapi nggak sehat ya. Lebih sehat kamu makan buah sebagai cemilan atau minum susu boleh juga ya. Nah, nanti Peter terserah deh, Peter mau pilih pisang atau apel gitu ya, kesukaannya dia ya. Yang penting no cake ya, no. Lihat tuh warnanya, warnanya udah warna-warni ya, serem ya. Terus juga pasti manis banget. Nah, ini yang terakhir nih ya, ini sulit nih yang terakhir nih. Ada sushi, ada salad, ada yang terakhir mie instan. Waduh, kesukaan semua orang ya. Semua orang suka pasti makan mie instan ya. Kalau cheating day pasti makannya maunya mie instan. Wah, kalau hari biasa nggak dibolehin sama papa ya. Waduh, itu nggak sehat ya. Ayo, yang nggak sehat adalah mie instan ya. Jadi mau pilih sushi atau salad nggak apa-apa. Yang penting malam-malam ya, jangan makan mie instan ya. Itu udah namanya aja instan, nggak sehat ya. Wah, kalau makan tiap malam lagi, aduh, bisa gendut nanti ya. Nah, adik-adik semua, kira-kira kenapa sih mamanya Peter itu kan kasih pilihan tuh ya, banyak ya. Kenapa mamanya Peter itu kasih syarat? Makanannya harus yang sehat ya. Kenapa coba kasih syarat? Ada yang tahu? Karena itu bagus buat Peter. Betul tuh tadi siapa yang jawab tuh? Karena makanan itu makanan yang sehat, makanan yang baik, yang bagus buat Peter ya. Karena mamanya sayang sama Peter ya. Kalau mamanya nggak sayang sama Peter, terserah mau makan mie instan pagi, siang, malam. Mau makan misalnya McD, KFC, wah setiap hari sampai mungkin jadinya berlemak, sampai jadinya nggak sehat. Wah, kalau nggak sayang bisa terserah. Tapi karena mamanya itu sayang, dikasih peraturan, kamu boleh pilih apa aja, asal pilihnya yang sehat ya. Nah, adik-adik semua, ya, cerita Alkitab hari ini kita akan belajar tentang 4 orang pemuda, 4 orang pemuda dan bagaimana cara mereka itu taat sama Allah bahkan dalam memilih makanan ya, kayak Peter tadi ya. Dia bingung mau pilih makanan yang mana ya gitu ya. Jadi 4 orang pemuda ini mereka itu mau taat sama Tuhan bahkan dalam hal memilih makanan ya. Yuk sama-sama kita lihat. Adik-adik semua, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Daniel ya, kitab Daniel ya. Jadi adik-adik, pada saat itu ya, di zamannya 4 orang pemuda ini, nanti Lausahana akan kasih tahu siapa namanya ya. Pada masa itu adalah masa yang sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena menyedihkan bagi orang Israel ya, bagi orang Yehuda ya. Kenapa menyedihkan? Karena bangsa Israel, bangsa Yehuda itu ditaklukkan oleh bangsa Babel. Yang saat itu bangsa Babel itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar ya, Raja Nebukadnezar. Jadi bangsa Babel itu menaklukkan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Dan Raja Nebukadnezar membawa banyak umat Allah ya, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang masih sehat-sehat ya, yang masih bisa bekerja ya, yang tua-tua ditinggal. Yang tua-tua ditinggal di Israel ya. Semua yang sehat-sehat dari kecil sampai mungkin seumuran papa mama kalian, pokoknya yang masih sehat ya.
itu dibawa semua ke Babel. Ya, semua dibawa ke Babel. Banyak keluarga-keluarga yang akhirnya dibawa juga ke Babel. Mereka harus meninggalkan rumah mereka. Padahal mungkin dari dulu banget udah tinggal di situ ya. Mereka harus meninggalkan rumah mereka. Mereka harus meninggalkan tempat kediaman mereka ya. Dan juga mereka terlebih lagi harus meninggalkan apa? Tempat ibadahnya mereka di Yerusalem. Pergi ke bangsa Babel, ke tanah Babel yang mereka nggak tahu ya itu tempatnya kayak gimana. Mereka nggak kenal, mereka harus hidup di negeri orang asing, tempat yang asing, nggak tahu ini ya. Ini bukan tempat yang sehari-hari mereka lihat ya. Dan mereka juga harus hidup di antara orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya mereka. Tuhan Israel, Allah Israel ya. Jadi Lausahana, orang-orang Babel itu nyembah apa? Nyembah dewa-dewa yang lain. Ilah-ilah lain yang gak hidup ya. Mungkin adik-adik masih ingat kali ya. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah itu emas ya yang dibentuk jadi kayak lembu gitu, sapi gitu ya, anak sapi ya. Wah mereka nyembah pokoknya Allah-Allah yang tidak hidup ya. Lalu adik-adik, suatu hari Raja Nebukadnezar itu berkata kepada salah seorang bawahannya ya. Namanya itu Aspenas. Dia itu adalah kepala pegawai istana. Wah, kedudukannya tinggi ya. Jadi si Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini manggil Aspenas. Sini si Aspenas datang gitu, ya raja gitu ya. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan begini, bawa kepadaku beberapa pemuda Israel yang sehat, yang pandai dan yang mukanya ganteng ya, yang mukanya tampan ya. Buat apa raja? Aku ingin agar mereka bekerja di istanaku ya. Engkau harus mengajari mereka bahasa kita. Bahasa Babel sama bahasa orang Israel kan beda ya. Engkau harus mengajarkan mereka bahasa kita. Dan juga ceritanya kita ya. Yang pokoknya yang perlu mereka pelajari kamu ajarin gitu ya. Habis itu, waktu pas kamu bawa mereka ke istana, kamu harus memberikan kepada mereka makanan dan anggur ya. Makanan anggur ya. Makanan dan anggur itu bukan makanan yang murah ya. Itu makanan dan minuman raja. Wih. Ternyata Nebukadnezar baik juga ya. Dia panggil orang-orang Israel dibawa ke istana, dikasih makan minuman yang sama seperti raja ya. Kamu harus kasih makan mereka, kasih minum anggur ke mereka yang terbaik gitu ya di Babel ini ya. Lalu setelah 3 tahun kamu mendidik mereka, mereka akan siap untuk melayani aku. Kata Nebukadnezar kayak begitu ya. Lalu adik-adik semua, Aspenas ya, karena dia bawahannya raja ya, dia cuman baik, raja baik, Tuhan gitu ya. Lalu dia pergi ke keluarga-keluarga tempat-tempat orang-orang Israel itu tinggal ya. Dia mencari anak-anak muda yang tadi apa, yang sehat, yang pintar dan tampan, betul ya, ganteng ya. Dicari anak pemuda-pemuda ya, berarti cowok-cowok ya. Dicari anak pemuda-pemuda dan ketemu ada 4 orang. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Sebenarnya ada lagi sih yang lainnya, cuman kita akan mau bahas 4 ini lagi. 4 ya, 4 anak pemuda ini yang taat ya. Daniel, Hananya, Azaria, sama Misael ya. Nah, mereka ini berasal dari keluarga Israel yang baik ya. Lalu si Aspenas ini membawa mereka ke istananya raja ya. Terus apa yang pertama dilakuin sama Aspenas kepada orang-orang ini? Apa coba? Ada yang tahu? Kasih makan? Bukan, itu kedua yang bakal dilakuin. Yang pertama kali Aspenas lakukan adalah Aspenas itu memberikan nama Babel kepada mereka. Tadi namanya kan Daniel, Hananya, Misael, Azaria kan. Diganti sama si Aspenas.
Jadi itu kan nama-nama Israel, nggak mau, kamu harus pakai nama-namanya nama-nama orang Babel. Jadi diganti, namanya siapa? Daniel jadi Belsazar. Wah, aneh banget ya, susah banget disebutnya. Hananya jadi Sadrak, Misael jadi Mesak, Azaria jadi Abednego. Nah, mulai pada inget ya ceritanya ya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ya. Nah, adik-adik semua, ketika akhirnya pegawai itu sudah kasih nama keempat pemuda ganteng tadi ya. Lalu akhirnya pegawai istana itu membawa makanan. Makanannya bukan makanan yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, yang basi, enggak. Padahal sebenarnya mereka kan tawanan ya, mereka itu kan jajahan ya. Jadi harusnya nggak apa-apa sih dikasih. Tapi si pegawai istana itu membawa makanan yang sama dimakan dengan raja kepada Daniel dan teman-temannya. Tapi Daniel dan teman-temannya nggak mau makan. Hah? Kenapa Lause? Nggak mau makan kok? Aneh banget ya. Makanannya nggak enak ya? Makanannya basi. Hah? Bukan. Bukan karena makanannya nggak enak. Bukan karena mereka nggak suka. Bukan. Itu makanannya ya. Makanan yang dibawa ya. Daging steak mungkin ya. Terus wah makanan daging-dagingan tuh banyak ya. Terus anggur ya, minuman anggur ya. Itu makanan yang enak-enak adik-adik. Tapi mereka berempat itu menolak. Kenapa? Mereka menolak karena mereka mengingat Allah mereka. Ya. Mereka mengingat Allah mereka. Allah itu memberitahu orang Yahudi, mereka berarti ya, bahwa mereka itu hanya boleh makan makanan tertentu. Ya, mereka cuman boleh makan makanan tertentu dan mereka juga harus menyiapkan makanan itu dengan cara yang tertentu juga, cara yang khusus juga ya. Jadi, waktu pas mereka ngelihat ini makanannya mungkin ada makanan yang gak dibolehin sama Tuhan ya untuk dimakan. Atau mereka kan gak tahu cara menyiapkannya kayak gimana ya. Jadi akhirnya mereka menolak makanan itu. Mereka menolak untuk tidak taat kepada Allah. Dengan cara tidak memakan makanan yang dihidangkan. Sekalipun itu makanannya enak-enak ya. Mereka menolak makanan itu. Apalagi karena makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada ilah-ilah palsu, Allah-Allah palsu ya. Jadi mereka no. Allah bilang gak boleh makan sembarangan. Cuma boleh makan makanan tertentu doang yang diizinin Tuhan. Apalagi ini udah dikasih ke Allah-Allah lain yang palsu ya. No. Lalu adik-adik, Aspenas itu menjadi khawatir ya. Si pegawai raja itu menjadi khawatir karena hal ini. Dia bilang, aduh, nanti kalau kalian gak makan, kalian malah jadi kurus, jadi sakit ya. Nanti raja bakal marah sama saya. Kan raja nyuruhnya supaya kalian itu dikasih makan supaya sehat ya, supaya badannya bagus ya. Kalau kalian gak makan nanti kurus. Saya yang dimarahin karena gak ngerawat kalian dengan baik. Nanti dia bakal menghukum saya. Itu kata Aspenas kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Daniel tidak menyerah. Dia ngomong kepada Aspenas kayak begini. Gini aja, tolong kamu berikan kepada kami ya, kami berempat ya, minumannya jangan anggur, air aja, air ya, air putih ya. Sama kasih kami makanannya sayuran. Kami hanya akan makan sayuran selama 10 hari ke depan. Jadi selama 10 hari ke depan mereka hanya akan makan sayuran dan air putih. Waduh, yang gak suka sayur langsung, mana enak loh makan sayur doang ya seharian ya. Cuma makan sayur dan air putih. Gini, para pemuda yang lain ya, yang lain terserah mereka mau makan daging-daging, mau makan yang ini, yang dihidangkan kamu, terserah. Mereka boleh makan dari raja. Tapi nanti di hari ke-10 ya, kamu harus membandingkan kami berempat
dengan pemuda-pemuda yang lain yang makan makanan raja. Ya. Kalau aku dan teman-temanku ternyata terlihat lebih baik, terlihat lebih sehat, terlihat lebih kuat ya, lebih bagus ya kelihatannya ya, maka biarkan kami untuk tetap makan sayur-sayuran. Tapi kalau misalnya mereka yang makan makanan raja lebih sehat daripada kami kelihatannya karena kami cuma makan sayur, maka kami akan makan makanan raja. Lalu penjaga itu setuju, ya, si pegawai istana itu setuju. Dan keempat pemuda yang mengasihi Allah itu, yang mau taat kepada perintah Allah itu, ya. Mereka makan selama 10 hari makan apa? Makan sayur sama air putih. Ayo coba kalau Laksahana suruh kalian makan sayur sama air putih, gimana? Laksahana cuma kuat 2 hari kali ya. Nah adik-adik, di akhir masa itu, di hari yang ke-10, akhirnya sang penjaga itu membandingkan 4 pemuda tadi sama pemuda-pemuda lain yang makan makanan raja. Mereka cuma makan sayur, yang lain makan makanan daging, anggur, dan lain-lain ya. Dan ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terlihat lebih sehat, lebih kuat, lebih baik dibandingkan pemuda-pemuda lain yang memakan makanan istana, ya. Dan karenanya penjaga itu membiarkan mereka untuk tetap makan sayuran dan minumnya cuma air putih ya. Dan bukan makanan raja ya, bukan makan makanan raja ya. Lalu adik-adik, setelah akhirnya berapa bulan sampai hampir akhirnya 3 tahun ya, Daniel dan teman-temannya selesai mempelajari segala sesuatu yang diajarkan di istana raja. Dan setelah 3 tahun berlalu, kepala istana itu membawa mereka berempat ke hadapan raja. Raja siapa? Nebukadnezar ya, Raja Nebukadnezar ya. Lalu raja berbicara kepada Daniel dan ketiga temannya. Dan ternyata dia sangat-sangat takjub ya, takjub melihat betapa cerdasnya mereka, pinter banget ya, betapa penampilan mereka itu sangat baik ya, penampilan mereka itu sangat baik dibandingkan pemuda-pemuda yang lain, kelihatan sehat ya, kelihatan ganteng ya, dan betapa banyaknya pengetahuan mereka. Raja Nebukadnezar sampai ngomong kayak gini, para pemuda ini, maksudnya 4 pemuda tadi ya, 10 kali lebih bijaksana daripada semua orang yang ada di dalam kerajaanku. Dan mereka itu 10 kali lebih bijaksana daripada ahli sihirku. Lebih bijaksana daripada orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu cuma orang-orang pintar doang yang bisa belajar ya, yang bisa ngerti ya. Dan mereka lebih bijaksana daripada semua orang yang berusaha untuk mengartikan mimpiku ya. Wah, ternyata ya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel mau taat kepada Tuhan ya, cuma makan sayur sama air, itu kan masalah makanan tuh kan aduh sepele banget ya, kecil banget, tapi mereka tuh mau taat. Dan karena mereka mau taat, Tuhan itu mengingat mereka. Allah dengan penuh kasih memelihara pengikutnya yang setia. Dia melindungi Daniel dan juga teman-temannya, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan memelihara mereka agar mereka tetap sehat, kuat, dan Tuhan juga memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka, memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka perlukan. Nah, hari ini kita mau sama-sama menghafalkan satu ayat ya, yang menceritakan Daniel dan juga ketiga temannya yang lain itu ya. Ketaatannya mereka membuat Tuhan itu memberkati mereka dengan
berkat, dengan tubuh yang sehat, dengan kepintaran ya, dan juga menyertai mereka. Nah, ini kita sama-sama ngafalin Mazmur 23 ayat 6. Ini alamatnya ya. Mazmur 23 ayat 6. Kita hafalin pakai gerakan ya. Ikutin Lausahana ya. Nih. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, sekali lagi ya, pakai gerakan semua. Ayo berdiri semua ya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, udah hafal? Sekali lagi ya. Lausahana pelan-pelan deh. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba adik-adik semua sendiri sekarang. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pinter ya. Nah, adik-adik semua, Allah itu sangat-sangat mengasihi setiap kita, sehingga Dia memberikan Yesus, anaknya, untuk mati bagi kita semua. Ya, mati bagi kita semua. Ketika kalian memikirkan betapa besarnya kasih dari gembala kita yang baik, ya, apakah itu mau membuat kalian taat sama Tuhan? Mau taat? Kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke, bagus. Yuk, Lausahana akan pimpin kita dalam doa ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia itu begitu mengasihi kita, dan mari kita sama-sama memohon supaya Tuhan menolong kita supaya kita taat ya. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan di bulan Desember ini kami sama-sama mau merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Engkau yang memilih ada lahir di dunia ini menjadi bayi, menjadi sama seperti kami. Bahkan lahir di palungan, di sebuah kandang yang hina. Engkau mau datang turun dari sorga ke dunia ini untuk setiap kami. Bahkan Engkau mau mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar. Dan kami akan memohon Tuhan, kami mau belajar untuk menaati perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami mau belajar menaati perintah Tuhan. Kami mau belajar untuk taat. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dari setiap harinya Tuhan, mungkin ada godaan-godaan membuat mereka jatuh dalam dosa, namun biarlah Tuhan Engkau boleh menuntut mereka agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, habis ini kita mau sama-sama aktivitas. Wah, terima kasih ya buat Lausahana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan sekarang kita akan sama-sama kerjakan aktivitas. Aktivitas kita hari ini dari Triwulan 1 tahun 2 pelajaran 10. Wow, sudah 10 loh ya. Oke, kita akan lihat apa yang akan kita kerjakan. Perlengkapannya apa saja? Yuk cek. Pelajaran 10. Oke, gambarnya seperti ini ya. Kali ini kita membutuhkan gunting dan alat tulis ya.
sepertinya itu aja. Nanti kita lihat lagi ya, kedepannya kita perlu apa lagi ya. Karena nanti tergantung anak-anak mau mengerjakan aktivitas kedua itu dengan cara seperti apa, oke? Baik, kita lihat apa yang akan kita kerjakan. Bagian yang pertama, ini adalah ringkasan cerita hari ini ya. Ini ada kebenarannya, anak-anak silakan membaca. Begitu juga bagian yang ini ya. Boleh baca sendiri, boleh baca bersama dengan orang tua di rumah. Yuk kita lihat apa yang kita kerjakan ya. Teka-teki. Wah, punya teka-teki lagi deh. Oke, kita lihat ya petunjuknya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Daniel pasal 1 ayat 17a. Oke, lihatlah teka-teki di bawah ini. Carilah nama Raja Babel dan nama 4 orang Yahudi sebelum dan sesudah sampai di Babel. Jadi kita akan melihat beberapa nama ya. Ada nama-nama keempat pemuda Daniel, Abednego, Mesak, Sadrak. Lalu kemudian ada Raja Nebukadnezar ya. Yuk kita cari kata-kata ini di bagian yang ini ya. Anak-anak boleh melingkarnya. Atau kalau mau juga boleh sih menggunakan misalnya pensil warna ya untuk menyelesaikannya. Misalnya gini, Daniel. Nah, kita cari ya di sini mana ya yang ada kata-kata Daniel misalnya. Bisa menurun, bisa mendatar ya. Bisa ke bawah, bisa ke samping ya. Yuk kita cari yuk. Mana ya yang ada kata-kata Daniel di bagian sini? Ketemu? Ketemu nggak anak-anak? Mana ya? Oke, harus teliti ya memang ya. Wah, sudah ketemu nih Daniel nih, lihat. Ada D-A-N-I-E-L, Daniel nih menurun ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan, langsung mau misalnya warnain aja ah. Nah, seperti ini. Wah, ini nih ada kata-kata Daniel nih di sini ya. So warnain nih misalnya. Oke, selesai Daniel. Wah, udah ketemu nih Danielnya nih. Oke, anak-anak bisa lagi nggak menemukan kata-kata Mesak? Ketemu nggak? Mesak. Di mana ya? Mesak. Ini udah ketemu nih ya. Ini nih, kita lagi cari yang ini. Mesak. Ketemu di mana? Oh, ini nih ketemu lagi nih. Ini nih, lihat, perhatikan. Mesak. Wah, ya benar nih. Ini boleh diwarnain ya. Mesak. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan anak-anak mencari lagi yang Sadrak, Abednego, dan Nebukadnezar ya. Langsung tunggu ya anak-anak, ketemu nggak nih ya? 2 sudah langsung bantu ya. Nanti yang 3 cari sendiri ya, oke? Nah, sekarang kita lihat bagian yang sebelahnya. Baca petunjuk ya. Temukanlah, lihatlah pada kode rahasia di samping. Tuliskanlah huruf yang sesuai dengan kode angka pada setiap garis putus-putus di bawah ini. Oke? Mari kita lihat. Allah memberi kita titik sehingga kita dapat menaatinya. Allah memberi kita apa ya? Ini yang kita mau tulis nih, mau cari ini ya. Tapi kita perlu memecahkan kode-kodenya di sini ya. Apa ya? Kita lihat di sini ada angka 4. Nah, ini ada kode rahasianya nih. Jadi kalau 4, kita lihat 4 mana 4? Ah, ini 4 ya. Hurufnya apa? H. Oke, berarti kita di sini tulis H. Gitu ya. Misalnya ini lagi 3. Mana tuh 3? Hurufnya apa? I. Oke, jadi kita di sini tulis I. Sekarang sini 8. Coba lihat di sini. Hurufnya K. Oke, kita tulis huruf K. Kemudian ini 5 nih ya. M. Wah, mulai kelihatan ya. Kita mulai bisa menemukan ya kata-katanya nih. Kira-kira ini apa nih? Hik. Apa ya? 2. Oh, A. Oke, hik. Wah, tapi kurang 1 nih. Kita mesti tahu dulu nih yang 7 ini apa nih? T. Oke, udah ketemu deh, hikmat. Jadi nanti kita di sini bisa tulis katanya yang tadi ya.
hikmat. Allah memberi kita hikmat sehingga kita dapat menaatinya. Oke? Kita menaati Allah yang titik. Nah, ini kita juga bisa temukan jawabannya kalau anak-anak bisa memecahkan kode ini. Sama seperti ini ya caranya ya. Oke? Silakan dikerjakan ya. Lalu kemudian ini kita lihat. Ada sebuah pertanyaan yang penting. Ingatkah kamu arti kata hikmat? Lingkari jawaban yang benar dan berilah tanda X pada jawaban yang salah. A. Mengetahui kehendak Allah bahwa Dia mau agar saya melakukan yang menyenangkan Dia. Benar nggak ini hikmat? Mengetahui kehendak Allah bahwa Dia mau agar saya melakukan hal yang menyenangkan Dia. Benar? Benar. Hikmat. Maka ini kita lingkari. Nah, kali ini hikmat artinya tidak percaya dan tidak mau melakukan firman Allah. Benar apa salah? Salah. Jadi kita kasih tanda silang. Seperti itu ya. Oke, jika anak-anak sudah menyelesaikan aktivitas ini, anak-anak akan mendapatkan 30 poin. Silakan difoto kumpulkan kepada guru mentor. Baiklah, kita akan mengerjakan aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua ini sama sekali lagi ya. Jadi anak-anak bisa kerjakan kubus atau hiasan gantung atau buklet. Nah, kita Lausa kan sudah kemarin kasih contoh ya. Kubus sudah, hiasan gantung sudah, buklet sudah. Silakan anak-anak bisa memilihnya mana yang akan anak-anak kerjakan ya. Apapun pilihan anak-anak, good. Baik, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhanlah gembala. Gembala yang seperti apa? Yang baik. Kenapa disebut yang baik? Karena Tuhan kita memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa sih domba-dombanya Allah? Ya kita ini ya. Jadi ini adalah ayat Alkitab hari ini, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke? Demikian aktivitas hari ini. Jika anak-anak sudah selesai, anak-anak dapat 30 poin. Kumpulkan juga kepada guru mentor. Kalau hari Minggu anak-anak dapat bonus tambahan 20 poin. Oke? Silakan mengerjakan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Wah, kita sungguh bersyukur ya. Minggu ini kita kembali bersama-sama dapat beribadah. Nah, anak-anak, sebelum kita bersama-sama menutup ibadah kita hari ini, Rosa punya beberapa pengumuman ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Nanti kalau sudah dengerin, boleh kasih tahu papa mama supaya mengingatkan pengumuman-pengumuman yang Rosa Lanfang sebutkan hari ini ya. Yang pertama, Rosa sangat bersyukur anak-anak sudah mengumpulkan setiap minggu aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ingat, Rosa berharap bukan hanya aktivitas yang kita kerjakan, tetapi ibadahnya yang kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan aktivitas dalam rangkaian ibadah, lalu kemudian ada reward, wah itu blessing ya, berkat dari Tuhan kepada anak-anak yang setia. Oke? Jadi jangan lupa untuk terus semangat beribadah. Anak-anak, mulai Desember awal sampai periode berikutnya, poin-poin tetap dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru mentor dan akan tetap dihitung poinnya dan akan kita tukarkan pada periode reward selanjutnya ya. Jadi poin-poin yang sekarang tetap dikerjain ya, tetap dengan semangat. Nah, untuk yang kemarin di reward-reward yang sudah kita pilih akan dibagikan, dikirimkan ke anak-anak pada tanggal 21 sampai 23 Desember. Jadi sabar ya buat anak-anak yang di Surabaya antara 21 sampai 23 Desember. Tapi buat anak-anak yang di luar pulau, di luar Surabaya, di luar kota, di luar pulau, maka mungkin lebih lama dari tanggal tersebut. Jadi mohon ditunggu ya, sabar, oke? Nah, pengumuman yang kedua, anak-anak, kita akan bersama-sama merayakan Natal pada tanggal 20 Desember 2021 jam 16.00. Jadi jam 4 sore. Jadi buat anak-anak yang mungkin akan ada tidur siang, itu udah diatur ya. Jadi jam 4, yuk join bersama-sama ya. Berikut adalah pengumumannya.
Nah, itu dia tadi ya posternya ya. Jadi kita akan sama-sama join dengan dua cara, lewat Zoom dan juga lewat YouTube. Tapi tolong diusahakan kalau bisa lewat Zoom ya. Kenapa? Supaya bisa ada interaksi dengan anak-anak di rumah ya. Tapi kalau memang tidak bisa, terpaksa tidak bisa join Zoom, boleh lihat YouTube, oke? Itu pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, buat papa mama anak-anak yang ingin memberikan persembahan untuk sekolah minggu, buat persembahan Natal, persembahan rutin, boleh ditransfer di rekening BCA atas nama Lani atau scan QRIS GoPay atas nama Cornelia ya. Kiranya persembahan yang masuk akan diberkati Tuhan, menjadi sebuah berkat yang kemudian juga boleh menolong terus anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan melalui pelayanan sekolah minggu ya. Oke, ini aja pengumuman dari Lausa Lanfang. Lausa mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita mau nyanyikan To God Be The Glory. God
하늘